bersyukur kembali pada pagi hari ini di New York dan sore hari di Indonesia. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul "Jangan berkata aku tidak punya apa-apa." Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, jangan berkata aku tidak punya apa-apa. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi dia datang kepada Elisa. Elisa ini seorang yang mewarisi double portion ya dari Elia. Menerima pengaduan dari seorang janda. Kita lihat dari istri para nabi ini mengalami kekecewaan. Kok bisa orang yang ikut Tuhan dengan setia meninggal dan meninggalkan hutang, dan hutangnya begitu besar sampai dia tidak bisa bayar. Ternyata orang benar juga dapat mengalami krisis. Saudara, tetapi kita perlu tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah krisis. Kali lagi saya katakan, kita mesti tahu, kita perlu tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah krisis. Kita tahu almarhum suami ini kok bisa meninggalkan hutang sebanyak itu, dan Alkitab tidak menceritakan tentang hal itu. Mungkin ada keperluan yang besar sehingga dia butuhkan, belum sempat menyelesaikan hutangnya, dia sudah mati. Karena tidak ada orang yang tahu kapan dia dipanggil pulang ke surga. Jadi intinya janda ini mengalami krisis yang dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Saudara, pada zaman itu kalau orang berhutang dan tidak bisa membayarnya, maka dia berhak mengambil apa yang dia punya termasuk anaknya, dan dia akan memperkerjakan anaknya itu selama 6 tahun, dan ibu ini mengalami kehilangan 2 anaknya. Saudara, pertanyaannya Elisa, apa yang kamu punya? Janda itu mungkin, kalau aku punya pasti aku jual dan aku bayar. Ya, nggak usah aku minta tolong. Mungkin pikiran si janda itu begitu. Tapi janda ini berkata, aku tidak punya apa-apa. Saudara, jangan sampai dalam pikiran kita, hati kita dalam hidup ini berkata, aku tidak punya apa-apa. Kecuali dia berkata buli-buli yang berisi minyak. Dan Elisa berkata, kamu keluar, mintalah. Lalu berkata Elisa, pergilah minta bejana-bejana dari luar, daripada tetanggamu, bejana-bejana kosong. Jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah itu engkau dan anak-anak masuk, tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Saudara, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu pada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya pada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian perempuan itu memberitahukan pada abdi Allah dan berkata, pergilah. Abdi Allah itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, peristiwa ini kita lihat bahwa janda ini hampir kehilangan semuanya di dalam hidupnya. Hampir kehilangan anak-anaknya. Dia sudah kehilangan suaminya. Saudara, seringkali fokus kita itu pada kehilangan apa yang kita punya.
Saudara, ada yang kehilangan suami, istri, orang tua, anak, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan simpanan. Saudara, fokus kita selalu pada itu. Itu juga yang terjadi pada istri Ayub, di mana dia sampai kecewa pada Tuhan karena dia kehilangan hampir semuanya. Saudara, jangan kita fokus kepada apa yang terhilang, tapi fokuslah pada apa yang saudara miliki. Hari ini Tuhan mengingatkan apa yang Anda perlukan melalui krisis ini, yaitu apa yang ada padamu. Elisa bertanya pada janda itu, apa yang kau punya? Tuhan tidak pernah bertanya apa yang engkau tidak punya. Tapi Tuhan selalu berkata apa yang masih engkau punya. Karena Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Saya percaya gak punya apa-apa, ya. Dia bilang kecuali sedikit minyak. Gak mungkin bisa untuk membayar utangnya. Terlalu kecil, terlalu sedikit. Saudara, jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang kecil. Ingat bahwa sesuatu yang besar itu mulainya dari sesuatu yang kecil. Kalau kita saat ini menjadi dewasa dan kuat, saudara, kita juga dimulai dari sesuatu yang kecil. Pembuahan sperma yang kecil dari orang tua kita. Pohon yang besar itu juga asalnya dari benih yang kecil. Perusahaan yang besar awalnya dari juga usaha yang kecil. Kalau kita melihat mujizat, saudara, dimulai dari sebuah ketaatan dan iman yang kecil. Apa yang kecil yang saudara punya? Kita lihat contohnya Musa. Dia hanya mempunyai tongkat yang kecil. Dan melalui tongkat ini, saudara, Musa membebaskan bangsa Israel dengan membelah Laut Merah, melakukan mujizat-mujizat yang besar hanya melalui tongkat yang kecil. Apa yang dipunyai Daud ketika melawan Goliat, yaitu ketepil. Satu alat yang kecil untuk melawan Goliat, dan dia memberikan semangat kepada bangsa Israel, di mana prajuritnya mulai semangat kembali. Kita lihat Samson, di mana Samson hanya punya tengkorak daripada keledai, tapi Tuhan bisa memakai alat itu untuk memukul pasukan musuh. Yesus ketika dia berhadapkan pada kerumunan orang banyak, dia hanya diberi 2 ikan dan 5 roti. Tetapi dia berdoa, dia kemudian terjadi mujizat. Lipat kali ganda hingga dia bisa memberi 5.000 keluarga. Sesuatu yang kecil cukup untuk. Saudara, kita lihat, jangan kita pernah meremehkan yang kecil. Karena yang kecil itu sanggup di tangan Tuhan menjadi kuasa mujizat yang besar. Saudara, minyak di zaman itu dibuat untuk berbagai macam. Minyak itu untuk merawat, minyak itu untuk memproteksi, minyak itu untuk kesembuhan, minyak itu untuk mengurapi raja. Sehingga minyak itu dipakai untuk komoditas yang penting dan berharga. Janda ini mendapatkan begitu banyak bejana, Alkitab katakan. Karena apa kok cukup banyak bejana? Karena dari apa yang dia kumpulkan, minyak itu sanggup membayar hutangnya. Dan dia sanggup menghidupi anak-anaknya dalam sisa hidupnya. Saudara, hiduplah dengan sisanya engkau dan anakmu. Berarti banyak sekali bejana. Saudara, Tuhan itu kalau melakukan mujizat, memberkati kita, tidak pernah pas-pasan, tapi selalu berkelimpahan. Pegang, saudara. Tuhan tuh tidak pernah pas-pasan. Dia selalu memberikan kelimpahan. Dibuktikan janji Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang bukan asal hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Hidup di dalam terobosan, hidup di dalam kemenangan yang berkelimpahan, hidup yang penuh damai sejahtera yang berkelimpahan, hidup dengan kepenuhannya, bukan hidup biasa-biasa aja, tetapi hidup yang berkelimpahan. Sehingga melalui Elisa, janda ini tidak hidup pas-pasan, tetapi dia hidup dengan berkelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana caranya dalam waktu singkat? Kok dia bisa mendapatkan bejana yang kosong begitu?
akhirnya menjadi banyak. Saudara, karena seorang istri seorang nabi, tentunya dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan seorang istri nabi, tentu dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, selama kita dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Tuhan itu yang menjamin hidup kita. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Maka kita lebih daripada burung di udara. Kita ini biji-biji mata Allah. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, Tuhan jamin hidup kita. Bahkan bukan untuk kita, dampaknya pada seluruh generasi dan keturunan kita. Yang kedua, dia mempunyai hubungan yang baik dengan tetangga. Saudara, karena Elisa bilang minta pada tetangga-tangganya. Ada satu komunitas yang peduli terhadap dia. Justru di tengah-tengah krisis kita perlu ada komunitas. Saudara, kita ini diciptakan Tuhan, bukan manusia hidup sendiri, tapi manusia yang berkomunitas. Karena di tengah-tengah kelemahan kita, kekurangan kita, kita perlu adanya komunitas yang saling membangun. Saudara, dikatakan setelah bejana ini banyak, Elisa berkata, tutuplah pintu, setelah itu kau masuk bersama anak-anakmu. Saudara, apa pentingnya pintu tertutup itu? Ketika dia mulai mengumpulkan bejana yang kosong, pasti ada banyak kata-kata di luar sana. Ngumpulin bejana buat apa sih janda ini? Aku juga dimintain loh. Mulai dari ada kata-kata yang tidak enak terlontar, yang membuat imannya bisa gugur. Jadi kenapa dia disuruh masuk? Itu menjaga imannya untuk tidak gugur. Karena sering perkataan orang tetangga, kenapa? Kok bisa ya? Dari mana? Ngapain ngumpuli bejana-bejana? Aku juga dimintain. Kamu dimintain? Iya, aku dimintain juga. Saudara, itu kan manusia kan. Nah, supaya nanti ada perantara yang tidak enak, membuat imannya bisa gugur. Karena itu masuk, tutuplah pintu. Saudara, coba bayangkan ketika dia punya botol minyak yang kecil dan begitu banyak bejana di mana dia harus menuangkan. Saudara, mungkin minyaknya dia itu satu botol, saudara, satu botol kecil. Diteteskan, saudara, 2 tetes, saudara, itu minyaknya mungkin sudah habis, saudara, teteskan 2 tetes, sudah habis, saudara. Tetapi dia berkata, bagaimana imannya dengan mudah bisa ragu. Oleh karena Elisa bilang, tutup pintu di belakang kamu. Supaya apa? Supaya imannya nggak ragu. Karena dia cuma punya 1 tetes botol, saudara. Dan disuruh neteskan gitu banyak bejana. Mana mungkin, saudara. Lah ini kalau nggak ditutup pintunya, imannya bisa ragu. Ragu dari kata-kata orang. Imannya gugur dari kata-kata orang. Imannya gugur karena melihat kenyataan cuma 2 tetes. Saudara. Dan yang kedua, kenapa pintu itu terus ditutup? Dia juga berkata, kemenangan secara pribadi itu, saudara, itu penting sebelum kita mengalami kemenangan secara luar biasa. Nah, ketika janda ini melangkah dengan iman, taat, maka mujizat itu terjadi. Kita melihat ada banyak bejana yang terisi minyak, dan dari sana dia jual. Baru tetangganya tahu, loh sekarang kok jadi kaya ya. Saudara, kita lihat kenapa kita harus tutup pintu. Karena di situ dia harus berdoa. Yang ketiga, banyak area kehidupan kita yang perlu kita menangkan secara private. Terlebih dahulu kita harus tutup pintu untuk berdoa. Misalnya kalau kita bicara tentang kekudusan, kita bicara tentang keuangan, ketaatan, keadaan rumah tangga kita, kehancuran di tengah rumah tangga. Kita perlu memenangkan di dalam ruangan tertutup. Di mana kita berperang dalam roh, mengalahkan kegelapan-kegelapan di sekeliling kita. Firman Tuhan di dalam Efesus berkata, kita tidak melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Saudara, kita perlu ada ruang tertutup untuk berdoa. Saudara, sebelum kita memenangkan keluarga kita harus bisa memenangkan diri kita sendiri. Kita harus bisa mengampuni seperti apa yang pernah saya alami dan saya saksikan sebelum keluarga saya dan keluarga besar saya dimenangkan. Terlebih dulu saya secara private harus dimenangkan.
Saya harus memberikan pengampunan. Saya harus memberikan semuanya. Merobek kedagingan saya. Saya harus sungguh-sungguh punya iman. Semua harus saya menangkan dulu. Baru saya bisa menangkan keluarga saya dan seluruh keluarga besar saya. Sampai anak cucu saya. Saudara, ketaatan itu tidak bisa diwakilkan, saudara. Saya nggak bisa bilang, Pak Yongki titip ya, ketaatan saya nggak bisa. Ketaatan tidak bisa nitip. Kita harus memenangkan untuk taat private saudara terlebih dahulu. Untuk memenangkan keluarga besar. Dikatakan Kisah Rasul 16. Kalau satu orang bertobat, seluruh keluargamu bertobat. Jadi harus kemenangan kita sendiri. Itu harus kita menangkan. Kalau private kita ini sudah menang, maka doa kita yang benar bisa memenangkan keluarga kita. Saudara, ketaatan janda ini membawa hasil. Ketaatan mereka membawa kehidupan yang berkelimpahan. Ketaatan membawa penyertaan Tuhan dalam hidupnya dan tujuan hidup dia. Saudara, melalui cerita ini, apa yang dapat kita masukkan di dalam hidup kita? Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Yang berhubungan dengan bejana yang kosong. Apakah ada bejana yang kosong di dalam hidup? Apakah ada bejana yang kosong dalam hidupmu? Mungkin ada hal-hal yang diambil paksa oleh orang lain. Mungkin suamimu diambil paksa orang lain. Mungkin istrimu diambil paksa orang lain. Sehingga ada kepahitan, ada kesakitan, ada tidak percaya diri yang hilang. Keberanian menjadi luntur. Kita berpikir seolah-olah Tuhan tidak adil. Tuhan mengambil orang-orang yang kita kasih lebih awal daripada apa yang kita pikirkan. Spot hati kita kosong, tidak ada isinya. Tidak ada sukacita lagi. Saudara, mungkin pernikahan saudara merasa saudara sudah menabur banyak kasih pada suami, melayani suami, anak-anak. Tapi pernikahan saudara tidak mendapatkan apa-apa. Suami berselingkuh, saudara tidak mendapatkan kembali. Bejana nikahnya nggak ada tutupnya, saudara. Semua apa yang saudara tabur di tengah rumah tangga hilang begitu saja. Saudara, atau mungkin kita mengalami sakit jasmani di mana Tuhan belum sembuhkan. Saudara merasa capek, bejana isi hati saudara kosong. Apapun ingat, dia tidak pernah membawa saudara krisis tanpa tujuan yang jelas. Tuhan tidak pernah membawa saudara krisis tanpa tujuannya yang jelas. Ataupun usaha yang saudara lakukan selama ini kerja keras, kelihatan yang sia-sia. Kemudian saudara melihat orang lain, kok enak ya bejananya penuh. Saudara, anaknya kok baik-baik. Suaminya kok sayang ya. Suamiku kok enggak. Saudara, kita mulai compare. Saya mau katakan, tutup pintu compare yang saudara miliki saat ini. Karena enggak ada gunanya. Jangan compare saudara dengan orang lain. Jangan compare suami saudara dengan suami orang lain. Jangan compare istri saudara dengan istri orang lain. Anak saudara dengan anak orang lain. Saudara, itu kalau kita boleh membanding-bandingkan akan timbul kekhawatiran, akan timbul ketakutan, akan timbul menyalahkan Tuhan sehingga bejana hati kita menjadi kosong. Saudara, jangan pernah berkata saudara tidak punya apa-apa. Jangan pernah berkata saudara tidak punya apa-apa. Iblis berusaha menipu saudara dan saya. Ketika kita mulai berpikir, saya tidak punya apa-apa yang tersisa. Karena selama saudara masih bisa bernafas, paling tidak kita punya waktu. Kita paling tidak punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Kita punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, minyak yang melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidupan saudara dan saya. Itulah Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Jangan berkata tidak punya apa-apa. Saudara punya waktu, saudara punya Roh Kudus yang memimpin saudara.
Karena itu tidak betul kalau saudara bilang tidak punya apa-apa. Setidaknya saudara punya waktu, punya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Jangan menyerah. Orang yang menyerah selalu berkata, I'm done. Orang yang menyerah selalu berkata, I'm done. Tetapi orang yang berserah akan berkata, God is not done. Berikan kepada Tuhan krisis yang saudara miliki saat ini. Tuhan akan menyediakan benih-benih buat saudara dan saya. Mungkin bentuknya kecil, tapi benih itu ada di dalam hidup saudara. Tinggal di sana. Lihat kembali apa yang saudara punya. Yang kedua pertanyaannya. Ditanyakan, apakah ada bejana kosong di sekitar kita? Kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup sebuah maksud untuk tujuan yang lebih mulia. Periksa ada bejana-bejana kosong yang dapat saudara isi, yaitu orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita sendiri diumpamakan sebagai bejana yang retak, tapi Tuhan mau pakai kita. Saudara, kita semua ini bukan bejana yang baik dulunya. Kita semua ini bejana yang retak. Tetapi di tengah bejana yang retak, kalau kita mau dekat sama Tuhan, bejana yang retak ini Tuhan bisa pakai kita untuk memenangkan banyak jiwa. Bejana di sekitar kita, mungkin anak-anak kita nakal, suami kita mungkin yang tidak karuan, istri saudara mungkin berselingkuh, orang-orang sekitar, orang kantor, tetangga, bos saudara, mana bisa memberkati saya tidak punya apa-apa untuk dia berikan. Saudara jangan fokus apa yang saudara tidak punya. Tuhan sanggup mengubahkan. Waktumu, talentamu, uangmu, compassionmu, pendengaranmu. Saudara, apa saja Tuhan bisa pakai itu. Apa yang saudara punya itu cukup. Yang perlu adalah tutup pintu. Tutup pintu, berdoa, dekat sama Tuhan. Maka saya percaya kita mulai taat dan kita mulai lakukan sesuatu. Ampuni orang lain. Jangan mengingat kesalahan orang lain. Jangan menyimpan sampah di dalam hidup kita. Buang semua sampah-sampah itu. Maka janda ini mulai menuangkan minyak ke dalam bejana itu. Dan mujizat mulai terjadi. Saudara, mulai tuangkan hidupmu dengan orang-orang sekitar saudara. Menuangkan, saudara membagikan. Mujizat akan terjadi. Dari ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, kekosongan hati kita yang kita biarkan membuat iman kita beku. Kekosongan hati kita itu akan menarik kuasa kegelapan untuk dia berada di dalam kekosongan itu, menduduki tempat itu, dan saudara akan dimilikinya. Dari hal yang kecil, lalu ada pikiran yang negatif. Pikiran negatif dilanjutkan dengan perbuatan negatif. Dan akan menjadi lingkaran setan yang terus mengejar hidup saudara. Jangan sampai ruang hati kita dikosong karena kecewa. Karena di situ iblis mengintip, dia ingin mendudukinya. Karena di tempat yang kosong, di tempat hati yang kosong, di situ iblis akan berpijak menguasai hidup. Saudara, kekosongan adalah waktu yang tepat untuk Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau mengakui kekosongan itu di hadapan Tuhan? Tuhan akan isi. Jangan egois, hiduplah sungguh-sungguh menjadi berkat juga bagi orang lain. Saudara, oleh karena itu saya percaya setiap masalah yang terjadi itu buat Tuhan untuk mendewasakan kita. Tuhan berkata dia akan berjanji menyertai kita. Itu akan terjadi, saudara. Saya percaya apapun terjadi, yang saudara punya. Jangan pernah berkata, aku tidak punya apa-apa. Gak punya iman, aku tidak punya iman, tidak punya pengharapan. Jangan berkata demikian. Tapi berkata, apa yang aku punya. Karena Tuhan juga tidak pernah berkata, apa yang kamu tidak punya. Tuhan berkata, aku punya. Waktu itu mengalami kerumunan orang tua bilang, apa yang kamu punya? 5 roti 2 ikan. Ada pelipat gandaan, 5.000 bahkan lebih banyak orang
diberi makan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ayo periksa hati kita saat ini. Jangan sampai kita bejana, hati kita kosong karena kecewa, kepahitan. Yang kedua, ayo masuk di dalam, tutuplah pintu. Mulai adakan satu hubungan dengan Tuhan. Mulai adakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara harus membuat satu kemenangan private dalam hidup saudara sebelum kemenangan yang besar terjadi. Maka saya percaya apapun yang kecil, Tuhan sanggup melakukan yang besar. Amin. Saat ini hamba berdoa untuk semua yang bekerja. Tuhan, saat ini mungkin mereka menerima hasil-hasil yang serba kecil, tapi percaya di tangan Tuhan yang kecil, Tuhan sanggup menjadi berkelimpahan. Mungkin saat ini banyak rumah tangga yang kecewa, sehingga bejana hatinya menjadi kosong. Dia merasa nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan berkata, jangan berkata nggak punya apa-apa. Kita punya waktu, kita punya Roh Kudus yang luar biasa, yang sanggup memimpin kita. Oh Tuhan, kami percaya saat ini. Banyak rumah tangga dipulihkan saat ini. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Yang kecil gajinya menjadi berkelimpahan. Oh Tuhan, kami percaya. Kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan tidak punya rencana krisis di tengah-tengah hidup kita. Tapi melalui krisis ini, Tuhan sanggup menjadikan semuanya menjadi besar. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin.